Pak Anies tadi kan sempat ketemu Pak Paloh, apa sih yang diomongin Pak? Kalau tadi santai aja karena kita buka bersama, jadi lebih banyak bicara ya cerita tentang buah, tentang makanan, cerita macam-macam. Pak Anies, Pak Paloh kan tadi ketemu Pak Prabowo, Pak Anies tanggapannya seperti apa Pak? Iya, saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Tapi katanya Nasdem ini 50-50 Pak, bisa gabung ke Pak Obrolan mereka sama Pak Prabowo. Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Tadi kata Pak Paloh 50-50 bisa bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo nih Pak. Kami masih terus konsentrasi untuk proses di MK dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan apa nih? Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Pak, yang dilakukan Pak Prabowo ini kan polanya seperti Pak Jokowi 2019, merangkul lawan untuk masuk ke pemerintahan. Kalau seandainya nanti diajak bertemu dengan Pak Prabowo, Pak, kita semua saat ini sedang konsentrasi di MK, memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil, dengan tidak bisa imparsial dan menjunjung tinggi nilai kejujuran kebenaran. Itu aja. Pak Anies, ada kekhawatiran nggak sih Pak Anies ini dengan pertemuan tadi Pak Surya dengan Pak Prabowo bahwa dukungan Partai Nasdem terhadap upaya Pak Anies dan Caimin di MK ini akan gembos gitu Pak? Setahu saya MK itu ada pengacara dan Pak Sekjen tadi cerita ada 12 pengacara yang didukung dari Partai Nasdem. Jadi publik nanti bisa menyaksikan. Jadi menurut saya pada saat ini apapun spekulasi dan lain-lain tidak bisa disebut sebagai fakta. Nanti lihat aja dalam perjalanannya. Pak Anies, pasca keputusan KPU kemarin penetapan hasil itu, apakah ada komunikasi dengan Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Tidak ada. Berpengaruh Atau juga iya, pada penggunaan hak angket nanti Pak? Apa? Pertemuan hari ini berpengaruh juga? bisa menggagalkan hak angket Pak? Nggak tahu, kita lihat aja nanti. Tapi tetap ya Pak untuk hak angket dan Kalau hak angket itu harus tanya kepada teman-teman partai ya. Kalau kami hanya bisa mengomentari yang MK. Kalau angket kami nggak bisa komentar. Sendiri bakal hadir di gugatan MK itu nggak Pak? Bakal hadir nggak Pak di sidang gugatan MK Pak? Nanti tergantung kebutuhan yang disampaikan oleh para pengacara. Karena kami sudah memberikan kuasanya, nanti tim hukum yang akan memproses, nanti tim hukum yang akan memberitahu. Bila menurut tim hukum perlu, ya kami datang. Bila menurut tim hukum tidak perlu, kami tidak datang. Pak Anies, Cukup ya? dalam pertemuan hari ini Caimin kok nggak ikut bareng sama Pak Anies ke sini? Tadi kan kayaknya di pos 10 barengan. Ya, jadi setahu saya memang kegiatan ini kegiatan internal DPP yang saya diundang sejak seminggu lalu Pak Sekjen ngabarin saya. Jadi itu sebabnya. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak ditawarin menjadi menteri di kabinet Prabowo, itu benar nggak sih Pak katanya? MK-nya belum selesai. Nah, MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tunggu gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Siap. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih banyak Pak.